Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Permata. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan fisik motorik anak usia dini melalui kegiatan kolase. Mata kuliah Analisis Kebutuhan Perkembangan Anak Usia Dini, dosen Syamsul Bahari Mamonto, SPD MPD. Perkembangan motorik halus adalah gerak yang melibatkan otot saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Motorik halus termasuk ke dalam 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu nilai agama, moral, kognitif, bahasa, fisik motorik, sosial emosional, dan seni. Dalam mengembangkan ke-6 aspek perkembangan anak tersebut, terutama motorik halus, banyak cara yang bisa dilakukan, di mana salah satunya adalah dengan menyelenggarakan kegiatan kolase. Kolase adalah kegiatan-kegiatan yang membentuk sebuah gambar menjadi hasil karya indah. Kegiatan kolase ini bisa menggunakan bahan dari sedotan, tali, kardus, serbuk kertas warna-warni, stik es krim, dedaunan, dan kapas. Penyelenggaraan kegiatan kolase ini diduga dapat mengembangkan kemampuan motorik halus anak. Namun, berdasarkan hasil observasi penulis, ditemukan suatu persoalan, yaitu belum berkembangnya perkembangan motorik halus pada anak secara optimal. Hal ini terjadi karena media yang digunakan guru dalam kegiatan kolase hanya berupa origami, gunting, dan lem saja, sehingga diduga anak belum bisa mengeksplorasi benda menjadi berbagai bentuk dan anak belum bisa menggambar sesuai gagasannya. Usia dini bisa digolongkan ke dalam masa emas, yang juga populer dengan istilah the golden age, karena momen yang berharga ketika anak mengoptimalkan semua aspek perkembangannya yang tidak dapat diulang. Pada masa kanak-kanak awal, anak memiliki kemampuan belajar yang luar biasa. Maka pada masa itu, perkembangan anak harus dioptimalkan. Perkembangan anak usia dini bersifat holistik, yaitu rangsangan perkembangan anak dilakukan secara menyeluruh pada semua aspek anak yang penting untuk dikembangkan. Menurut Rina Safrida berpendapat bahwa anak-anak memiliki kecerdasan kinestetik yang meliputi kecerdasan motorik halus yang berkaitan dengan otot halus yang mengkoordinasikan mata dengan tangan untuk stimulus yang diberikan kepada anak melalui kegiatan yang dilakukan secara rutin seperti menyusun puzzle, meronce, melipat, dan menggunting. Selanjutnya, secara detail, Penney Upton 2012 mengatakan bahwa perkembangan motorik halus anak yakni meliputi 1. Keterampilan motorik halus yang menyertakan otot kecil yang mengordinasi aktivitas seperti memanipulasi objek-objek kecil dan menggenggam. 2. Keterampilan yang menyertakan kekuatan, kecekatan, dan pengontrolan motorik halus. 3. Akan didapatkan penguasaan yang lebih tinggi secara berangsur-angsur dalam manipulasi objek sehingga bayi dapat menggenggam dengan lebih unggul, meliputi genggaman menjepit, yaitu menggenggam dengan ibu jari dan jari telunjuk untuk memungut objek yang kecil pada akhir tahun pertama umur mereka. 4. Perkembangan yang bersifat vital dalam hal kecergasan atau kecakapan. Dalam hal ini, genggaman jari dan ibu jari sebagai basis kecakapan-kecakapan manual yang lebih unggul meliputi menulis, membalik lembar pada buku, menggunakan peralatan untuk memotong dan gunting, dan aktivitas serupa lainnya.
Adapun parameter perkembangan motorik halus pada anak menurut Ahmad 2016 antara lain: 1. Anak memiliki kemampuan memegang peralatan tulis. 2. Anak memiliki kemampuan menggunting garis lurus. 3. Anak memiliki kemampuan memasukkan tali ke rongga papan jahit. 4. Anak memiliki kemampuan membuat menara menggunakan balok. 5. Anak memiliki kemampuan menyalin garis, membuat lingkaran persegi 4, menyalin tulisan, dan membuat bentuk-bentuk. 6. Anak memiliki kemampuan menekuk atau melipat kertas searah vertikal, horizontal, diagonal ke dalam berbagai bentuk. Berdasarkan Ramadia dan Rioni, terdapat sejumlah manfaat dari kolase, yaitu: 1. Penggunaan jari dimaksudkan untuk menempa motorik halus anak seperti merekatkan, memotong, menggunting, dan menenun bahan untuk mengajari anak-anak keterampilan motorik secara terperinci. 2. Membuat bahan untuk membuat kolase, menumbuhkan kreativitas pada anak dan menanamkan rasa percaya diri bahwa anak bisa bebas mendesain sesuai keinginannya. 3. Ajari anak untuk fokus saat memotong gambar. 4. Ajari anak tentang warna sehingga mereka dapat menghafal berbagai warna. 5. Perkenalkan bentuk untuk membiasakan anak dengan bentuk yang ada agar bisa masuk ke dalam kolase. 6. Perkenalkan berbagai jenis dan bahan untuk membantu anak-anak lebih kreatif mengidentifikasi bahan yang mereka gunakan dalam kolase. 7. Perkenalkan anak-anak pada sifat-sifat bahan untuk belajar lebih banyak mengenai apa saja yang dapat dan tidak dapat digunakan oleh mereka. 8. Ajarkan kesabaran dan ketekunan agar anak bisa lebih sabar dan aktif. 9. Melatih anak untuk merobek dan menempel agar menjadi robekan yang kecil dan terlihat rapi saat menempel. 10. Ajari mereka cara memecahkan masalah dengan membuat poster sehingga kolase menjadi karya seni dan meminta mereka untuk memecahkan masalah secara tidak langsung. 11. Anak-anak belajar untuk percaya pada pekerjaan mereka. Selain itu, Muharrar 2019 mengatakan bahwa tahapan kegiatan membentuk kolase yaitu sebagai berikut. Tahapan kegiatan membentuk kolase yaitu: 1. Perencanaan mengenai gambar yang dibuat. 2. Pengakomodasian peralatan dan material. 3. Penjelasan dan pengenalan nama peralatan. 4. Pembimbingan kepada anak. 5. Penjelasan mengenai posisi. 6. Pengulangan latihan. Kesimpulan dari materi perkembangan fisik motorik anak usia dini melalui kegiatan kolase adalah memberikan dampak positif terhadap perkembangan fisik motorik anak, khususnya motorik halus. Melalui kegiatan merobek, menempel, dan menyusun potongan-potongan kecil, anak dapat melatih koordinasi mata dan tangan, ketelitian, serta kekuatan genggaman. Selain itu, kolase juga dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan rasa percaya diri pada anak. Itulah penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.